Berita Sumsel 24 jam hari ini. Batik khas Palembang diusulkan menjadi motif seragam pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Tujuannya agar seni rupa terapan khas Palembang bisa tetap dilestarikan. Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang secara spesial mengunjungi Rumah Batik 17 Palembang di Perumahan Geria Duta Blok C nomor 1 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami. Di sana, rombongan yang dipimpin langsung Ketua DWP Palembang, Dewi Satriani ini belajar mencanting batik serta memberikan bantuan dana kepada Rumah Batik 17 Palembang. Istri Sekda Palembang, Ratu Dewa ini menjelaskan, kedatangan kaum ibu-ibu ini sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM di bidang seni rupa terapan. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada perajin agar menginovasikan motif batik dengan ciri khas Palembang. Dengan begitu, diharapkan nantinya pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang bisa mengenakan batik khas Palembang. Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang kemarin-kemarin ya. Jadi merupakan rangkaian dalam rangka menyambut Hari Ibu yang ke-93 dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-22. Nah, jadi kemarin sudah dilaksanakan pada tanggal 21 itu adalah donor darah sama pemeriksaan IFA dan cek kesehatan. Jadi hari ini kita lanjutkan dengan kegiatan pagi tadi pukul 7 kita ke Makam Pahlawan, terus anjang sana ke Panti Asuhan yang berada di Kecamatan Sukarami, Panti Asuhan, 2 buah Panti Asuhan. Kemudian dilanjutkan lagi kembali ke sini, yaitu dengan mendatangi UMKM yang ada di Kota Palembang. Jadi pada hari ini salah satunya kami mendatangi Rumah Batik 17 yang ada di Kota Palembang. Sementara itu, Lurah Talang Betutu, Muhammad Ridho Rashid mengaku sangat mendukung rencana DWP Palembang yang mewajibkan pegawai mengenakan seragam bermotif batik Palembang. Dengan demikian nantinya bisa mendukung para perajin batik agar lebih semangat memproduksinya. Lewat Rumah Batik Palembang, sambung Ridho, pihaknya akan membuat batik khas Talang Betutu. Rencananya motif batik ini nantinya mengkombinasikan sejumlah unsur seperti batu bata, rawa, ikan betutu, dan lainnya. Kalau kita sebagai pemerintahan kelurahan ini paling tidak kami sosialisasinya kali ya. Lebih ke mensosialisasikan kalau di Talang Betutu ini ada rumah batik, ada penghasil batik, batik khas Palembang. Lebih ke situ kali, dari sosmed, dari media-media lain, dari kita coba dari tim penggerak PKK-nya juga yang menyebarkan berita ini. Dalam kesempatan yang sama, pemilik Rumah Batik 17 Palembang, Agus Haryadin mengaku bahagia tempatnya dikunjungi pengurus DWP Palembang. Jadi tadi alhamdulillah dapat kunjungan dari Ibu Sekda, selaku juga dia sebagai ketua dari mereka datang ke sini untuk mengunjungi, melihat lokasi, dan juga alhamdulillah mereka ibu memberikan sedikit bantuan untuk pengembangan batik. Reporter Sri Devi, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Pemirsa, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan stok dan penyaluran BBM selama Natal dan Tahun Baru tetap aman. Hal ini dilihat dari dibentuknya Satgas Pengendalian BBM yang bekerja hingga 10 Januari 2022 mendatang. Berikut laporan reporter Ella Sulistiana langsung dari Lampung. Halo pemirsa Sumsel 24 jam, saat ini saya melaporkan dari SPBU 87B Palembang Bakahuni untuk melihat kesiapan dan ketersediaan bahan bakar minyak menghadapi Natal dan Tahun Baru. Bisa kita lihat bersama-sama dari pantauan kami, kondisi masih normal, kendaraan juga belum terlalu banyak, yang mengangkut bahan bakar minyak juga belum terlalu banyak, tapi Pertamina sudah menjamin untuk ketersediaan BBM aman. Jadi Pertamina bersiap dengan melakukan kita mengaktifasi suatu kegiatan disebutnya dengan Satgas Nataru. Ini rutin dilakukan setiap hari-hari besar. Kali ini Satgas Nataru ini berfungsi untuk memastikan kelancaran distribusi BBM hingga sampai ke konsumen.
Jadi dari wilayah Sumbaksel sendiri itu totalnya kan ada 500 SPBU lebih. Nah, kami menyiapkan ada 81 titik SPBU siaga. Kemudian ada 16 titik itu SPBU kantong. Itu fungsinya untuk mendekatkan ya sumber minyak ke konsumen. Jadi misal di salah satu titik SPBU itu habis, jadi tidak perlu lagi manggil armada mobil tangki dari depot karena jarak kejauhan. Nah, itu dari kita pasok dari SPBU kantong tadi itu selalu siaga. Kemudian ada juga layanan di 19 titik SPBU itu layanan motoris. Niat mencari rezeki merantau ke kota Lubuk Linggau, dua pemuda bernama Yuda dan Adam terpaksa harus mampir ke jeruji besi Mapolsek Indralaya. Pasalnya warga Dusun 1 Desa Ketiau, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir itu nekat membobol toko konter HP di pasar tradisional Indralaya pada Senin lalu sekitar pukul 1 dini hari. Yuda dan Adam, dua pemuda warga Dusun 1 Desa Ketiau, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, hanya bisa pasrah saat digiring oleh petugas Polsek Indralaya. Kedua pelaku ditangkap usai membobol konter HP milik Eri Wijaya, warga Jalan Kopral Juni, Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Minggu 19 Desember 2021. Saat ditemui di Polsek Indralaya, Adam mengaku membuka jendela konter dengan tangan, sementara rekan lainnya mengawasi keadaan. Rencananya uang hasil mencuri itu akan digunakan untuk ongkos mereka merantau ke Lubuk Linggau. Di kota itu menurut Adam, kawannya bekerja di rumah makan. Sempat bobol Tanjung Raja juga? Tidak. Ngapa kamu niatan di Indralaya? Tidak niat juga itu anak maling itu. Ngapa? Kata pepet kan? Kata pepet apa? Kadang ada malik sama yoga. Lagi duit. Yuda. Nak kemana kau? Linggau. Apa kawin di Linggau? Kelana. Kawin. Kayak Yuda Kelana. Diakui Adam, sebetulnya mereka telah diberi orang tuanya sebesar Rp200.000 untuk ongkos, namun habis untuk membeli sabu, main game online di warnet, rokok, dan makan. Sebelum melakukan aksinya, tersangka lain yakni Yuda sempat mengingatkan tersangka Adam agar tak melakukan hal itu, karena dirinya pernah berurusan dengan kepolisian dalam kasus penganiayaan. Akan tetapi saat itu pihak korban bersedia untuk berdamai. Akan tetapi Adam tak menghiraukan perkataan Yuda dan terjadilah pencurian tersebut. Berselang 3 jam dari kejadian, kedua pelaku diciduk jajaran Polsek Indralaya. Menurut Kanit Reskrim Indralaya Ibtu Deli Setiawan, pihaknya mendapat laporan dari korban. Kebetulan ada tim yang bertugas sedang standby dan langsung melakukan pengejaran. Kedua tersangka berhasil diamankan di gerbang Saka 3. Dalam penangkapan itu, dari tangan dua pelaku berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa unit HP yang mereka curi dari konter korban. Atas kejadian itu dikatakan Herman, korban mengalami kerugian Rp3.500.000. Keduanya selanjutnya akan dijerat pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Reporter dan juru kamera wijanpalpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap 4 pejudi sabung ayam di Kecamatan Sako. Dari tangan pejudi ikut diamankan uang sebesar Rp7.500.000. Ahmad Hadi, Mursita, Martinus, dan Rahmat Wijaya harus berurusan dengan anggota Polrestabes Palembang. Mereka digerebek anggota saat bermain judi jenis sabung ayam di Lorong Karya Sakti, Kecamatan Sako, Ahad siang kemarin. Dari tangan para pelaku, anggota juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 gulung hambal karet, gelanggang sabung ayam, 2 ekor ayam bangko, dan uang tunai sebesar Rp7.500.000. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi mengatakan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang resah dengan arena judi sabung ayam. Dari informasi itu, anggota melakukan penyelidikan di TKP sehingga anggota mengamankan beberapa pelaku, salah satunya pemilik tempat sabung ayam tersebut. Selain itu, anggota juga mengamankan panitia judi sabung ayam seperti pemegang jam serta orang yang bertanding judi sabung ayam di TKP. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lainnya. Kita mengamankan
awalnya dapat informasi dari masyarakat dulu, kita datangi, kita cek dulu TKP, ternyata memang benar di TKP tersebut sering dilakukan penjudian dengan sambung ayam ya, permainan mengadu ayam. Kita amankan beberapa orang yang ikut semua, kita bawa dulu sekitar 20 orang. Kita dalami satu persatu perannya, dan dari itu sudah kita saring. Alhamdulillah yang sampai malam juga kita gelar perkaranya. Ada 4 orang yang memang kita tetapkan sebagai tersangka untuk perjudian untuk pasal 303 KUHP, ancaman di 5 tahun penjara. BB-nya ada, ayam yang sedang sudah berlaga ya istilahnya kan, dengan ada alat kayak jamnya, ada airnya, dan pemilik rumah kan juga di pekarangan rumah juga kita amankan karena dia juga menerima. Jadi sekali bertanding yang milik rumah dapat ibaratnya bayaran lah, dapat dari pertandingan tersebut. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Outpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Bahasa yang Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.